Yo, wes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas C. Ing- saya Septariano Nugroho dengan NIM 30202100198 dan teman saya Maulana Saputro dengan NIM 30202100120. Kami akan mempresentasikan tentang perkerasan kaku. Next. Perkerasan jalan beton, semen Portland atau lebih sering disebut perkerasan kaku, rigid pavement. Perkerasan kaku terdiri dari plat beton, semen Portland, dan lapisan pondasi. Bisa juga tidak ada di atas tanah dasar. Ini contoh. Atas sendiri adalah lapis perkerasan beton, berikutnya lapis pondasi, dan yang bawah sendiri tanah dasar. Konstruksi perkerasan kaku atau rigid pavement memakai bahan pengikat semen Portland atau PC. Sifat lapisan utama plat beton yaitu memikul sebagian besar beban lalu lintas. Pengaruhnya terhadap repetisi beban adalah timbulnya retak-retak pada permukaan jalan. Pengaruhnya terhadap penurunan tanah dasar yaitu bersifat sebagai balok di atasnya. Komponen perkerasan kaku. Next. Konstruksi perkerasan komposit atau composite pavement. Kombinasi antara perkerasan kaku dan perkerasan lentur. Perkerasan lentur di atas perkerasan kaku atau sebaliknya komponen perkerasan komposit. Perkerasan beton yang kaku dan memiliki modulus elastisitas yang tinggi sehingga akan mendistribusikan beban terhadap bidang area tanah yang cukup luas, sehingga bagian terbesar dari kapasitas struktur perkerasan diperoleh dari slab beton. Berikut adalah contohnya. Atas sendiri lapis permukaan aspal, berikutnya lapis perkerasan beton, berikutnya lagi lapis fondasi, dan yang terakhir bawah sendiri tanah dasar. Next. Konstruksi perkerasan komposit yang tadi ya. Perkerasan kaku berbeda dengan perkerasan lentur, di mana kekuatan perkerasan lentur diperoleh dari lapis-lapisan tebal pondasi bawah, pondasi atas, dan lapisan permukaan. Sedangkan perkerasan kaku yang paling penting adalah mengetahui kapasitas struktur yang menanggung beban, maka faktor yang paling diperhatikan dalam perancangan perkerasan jalan beton semen adalah kekuatan beton itu sendiri. Next. Pada perkerasan kaku, kekuatan dari tanah dasar dan pondasi hanya berpengaruh kecil terhadap kapasitas struktur perkerasannya. Tebal plat betonnya. Lapisan pondasi bawah jika digunakan di bawah perkerasan beton dapat mempertimbangkan beberapa kendali, yaitu sebagai berikut. Untuk kendali terhadap terjadinya pumping, untuk kendali terhadap sistem drainase bawah tanah, kendali terhadap kembang susut yang terjadi pada tanah dasar, untuk mempercepat pekerjaan konstruksi, menjaga kerataan dasar dari plat beton. Next. Menyediakan fungsi lapisan pondasi atau pondasi bawah adalah menyediakan lapisan yang seragam, stabil, dan permanen, menaikkan harga modulus reaksi tanah dasar, melindungi gejala pumping, butiran-butiran halus tanah pada daerah sambungan retakan ujung samping perkerasan, mengurangi terjadinya
retakan pada plat beton, menyediakan lantai kerja. Pumping adalah proses keluarnya air dan butiran-butiran tanah dasar atau fondasi bawah melalui sambungan dan retakan atau pada bagian pinggir perkerasan. Akibat lanjutan atau gerakan vertikal plat karena beban lalu lintas. Setelah adanya air bebas yang terakumulasi di bawah plat. Berikutnya diteruskan oleh teman saya. Jenis lapisan perkerasan beton. Lapisan perkerasan beton dapat diklasifikasikan atas dua tipe, yaitu perkerasan beton dengan tulang bowel dan tibar. Jika diperlukan untuk kendali retak, dapat digunakan wire mesh. Penggunaannya independen terhadap adanya tulangan bowel. Perkerasan beton terus terdiri dari presentasi besi yang relatif cukup banyak dan tidak ada siap kecuali untuk keperluan pelaksanaan konstruksi dan beberapa siar muai. Tipe perkerasan beton yang populer di Indonesia adalah perkerasan beton semen Portland dengan bowel dan tibar. Bentuk dan jenis kerusakan perkerasan kaku. Tipe kerusakan yang umumnya terjadi pada perkerasan kaku dapat dikelompokkan dalam beberapa tipe kerusakan yang sejenis berdasarkan model kerusakan. Identifikasi masing-masing tipe kerusakan adalah sebagai berikut. Deformasi, deformation. Tipe kerusakan yang tergolong deformasi adalah amblas atau depression, patahan, faulting, pumping, dan rotting. Retak. Retak pada perkerasan kaku mengubah bentuk yang bermacam-macam, mulai dari retak tunggal sampai retak saling berhubungan. Umumnya tipe retakan ada blok, sudut, diagonal, memanjang, melintang, dan tidak beraturan. Kerusakan pengisi sambungan, joint seal defect, gumpal, spelling. Kerusakan bagian tepi slab, edge drop out. Kerusakan tekstur permukaan, subtekstur defect. Kerusakan ini dapat dikelompokkan menjadi keausan agregat mortal, spelling, kesatan poliset agregat, lubang ketidakcukupan drainase permukaan perkerasan. Kerusakan pengisi sambungan, joint seal defect. Deformasi. Deformasi adalah penurunan permukaan perkerasan sebagai akibat terjadinya retak atau pergerakan di antara slab. Tipe kerusakan deformasi, amblas, depression adalah penurunan permanen permukaan slab dan umumnya terletak di sepanjang retakan atau sambungan. Kerusakan ini dapat menimbulkan terjadinya genangan air dan seterusnya masuk melalui sambungan atau retakan. Kedalaman amblas yang dipandang kritis adalah lebih dari 25 mm. Ini adalah jenis-jenis kerusakan perkerasan beton semen. Di antara yaitu ada lubang. Penurunan kondisi perkerasan beton pada umumnya, faulting, differential settlement, spelling, dan retak. Berikut adalah gambar dan contoh-contohnya. Sebab-sebab kerusakan perkerasan kaku di luar mutu konstruksi. Karena perubahan temperatur. Jadinya rongga bila beban berat akan pecah, melengkung ke atas apabila temperatur permukaan lebih tinggi dari bagian bawah pada siang hari. Melengkung ke bawah apabila temperatur bawah lebih tinggi dari temperatur permukaan, yaitu pada malam hari. Terjadinya rongga karena terjadinya perbedaan penurunan tanah dasar. Kerusakan konstruksi beton akibat sifat tanah. Tanah mengembang.
Lapis bawah kurang padat, partial settlement. Dan ini adalah contoh-contoh gambarnya. Kerusakan konstruksi bukan akibat proses pumping. Ini adalah gambar dan contoh-contohnya. Kalau tidak ada drainase, tanah akan menjadi lumpur dan makin besar. Sekian dan terima kasih. Sekian dan terima kasih. Bila ada kesalahan kata dari kami, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.